Oke, untuk Antam menurut saya sih rally masih akan berlanjut ya melihat memang, dari sisi gold-nya juga terus all time high ya. Menurut saya sih cukup menarik ya ketiga saham ini karena pertama tadi relate terhadap emas dan terutama saya sih melihat dari sisi MDKA ya Ya. ditambah dia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus, dan sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan perdagangan IHSG di 3 menit pertama pembukaan perdagangan pada hari ini 9 September pemirsa. Kita lihat bersama-sama di layar televisi berikut ini. Ya, pemirsa, IHSG tampak masih melemah tipis ya 0,05% ke 7.700-an. Kemudian sejumlah saham yang menjadi top gainers datang dari Antam, MDKA, kemudian BRMS, CBRE dan juga Archie. Sementara itu top losers datang dari PANI, kemudian HMSP, MAPI, GGRM dan juga Cuan. Sementara itu dari sektoral, penguatan dipimpin oleh Basic Industries dengan penguatan 1,1%, disusul cyclical, transportasi, teknologi, dan juga properti. Sementara itu sektor non-cyclical tampak melemah 0,52%. Berikutnya pemirsa, kita juga akan lihat pembukaan perdagangan Bursa Asia pada hari ini. Pemirsa, kita lihat bersama-sama di layar televisi berikut ini. Nikkei dibuka menguat 0,3%, kemudian STI melemah 0,1%, Kospi menguat 0,6%, dan Hang Seng menguat 0,55%. Baik, pemirsa, kita ke saham-saham pilihan yang direkomendasikan pada perdagangan hari ini. Ada BRMS pemirsa, kemudian ada MDKA dan juga ada Antam dengan masing-masing rekomendasi buy. Ya. Baik, kembali bersama dengan Mas Hamzah, CEO dari Sahamology. Mas Hamzah, tadi kita bahas sedikit terkait dengan saham-saham perbankan Big Caps. Kalau kita lihat kemarin BCA turun 3,7% ya ke 7.700, kemudian saham-saham Bank BUMN, BBTN anjlok 9%, kemudian BRIS turun 5%. Anda melihat sejauh apa ini masih ada potensi pelemahan, sedalam apa, dan kalau mau entry untuk saham-saham perbankan ini baiknya menunggu sampai kapan nih Mas Hamzah? Oke, untuk BCA sendiri menurut saya memang tekanannya cukup tinggi ya, Ya, apalagi memang, sejak reshuffle kemarin, ya. tekanannya berlanjut. Namun menurut saya untuk spesifik BCA sendiri ini ada kaitannya juga dengan sentimen lain ya, terutama, berkaitan dengan Patriot Bond yang menurut saya Ya, agak sedikit, menarik lah untuk dipantau ya, ya. karena memang impact dari sentimen tersebut, BBCA juga terus ditekan oleh asing ya. Jadi menurut saya sih untuk spesifik BCA sendiri ya kita coba pantau di support terdekat di area 7.275. Nah, akankah ada akumulasi lagi dari asing atau tidak? Ya menurut saya sih so far ke sana dulu targetnya untuk BBCA. Baik, untuk BBCA ada angka tadi yang perlu jadi perhatian di kisaran 7.200-an ya. Perhatikan kemudian mulai ada aksi akumulasi atau belum. Kemudian untuk saham-saham Bank BUMN ini prospeknya seperti apa sih Mas Hamzah? Untuk perbankan lain ya menurut saya sih memang masih, sentimen dari reshuffle juga ya, terutama kayak dari sisi BRI dan juga Mandiri menurut saya tekanan jualnya juga impact karena reshuffle kemarin aja, Ya. dan ini sih harusnya sudah mulai bisa spekulatif tapi menurut saya sih Mhm. masih perlu waspada ya karena Ya, memang ya. kita masih menantikan, statement terbaru dari, Ya. Menteri Keuangan yang terbaru, apakah ada kebijakan baru yang langsung Ya. dirilis dan segala macam. Jadi Baik. menurut saya lebih ke defensif aja ya, Ya, ya. spekulatif buy, cari area mendekati support aja. Baik, untuk perbankan disarankan untuk kemudian bisa spekulatif buy ataupun defensif terlebih dahulu. Kita ke saham Antam, Mas Hamzah, yang kemarin melonjak 6,4% ke 3.600-an. Anda melihat rally ini akankah masih berlanjut cukup panjang? Kalau mau entry untuk Antam sudah kemahalan atau belum sih Mas Hamzah?
Oke, untuk Antam menurut saya sih rally masih akan berlanjut ya melihat memang, dari sisi gold-nya juga terus all time high ya dan hari ini juga, Antam saya rekomendasikan buy, dengan kondisi breakout buy di resisten terdekat 3660 dan kondisi saat ini udah 3830 menurut saya sih agak agak cukup ketinggian ya untuk Oke. masuk tapi masih masih bolehlah untuk masuk selama tadi masih di atas di level 3660 ya. Dengan target paling tidak di 4210. Baik, angka yang perlu diperhatikan tadi ada 3660 ke target 4.200-an ya. Oke, kita ke saham-saham pilihan. Ini tampaknya semua saham emas yang direkomendasikan ya, Mas Hamzah, ada BRMS, MDKA dan juga Antam. Oke, tadi Antam sudah kita ulas sedikit. BRMS dan MDKA ataupun Antam ini seberapa menarik masing-masing untuk boleh menjadi rekomendasi pilihan, Mas Hamzah? Menurut saya sih cukup menarik ya ketiga saham ini karena pertama tadi relate terhadap emas dan terutama saya sih melihat dari sisi MDKA ya Ya, ditambah dia, mau IPO anak usahanya ya. emas ya jadi menurut saya sih, by historical ketika ada sebuah saham besar meng-IPO-kan anak usahanya ya kita lihat juga di saham-saham Pak Prayogo Mhm. juga saham utama juga terdorong naik. Jadi menurut saya sih Oke. MDKA sangat menarik ya, sama-sama breakout buy 2670 dan kondisi sekarang di 28, targetnya paling tidak di 3050 hingga 3400-an. Baik, 3.050 hingga 3.050 hingga 3400. 3.400-an ya, oke 3.400-an untuk MDKA, kemudian ada katalis positif yang dimungkinkan dari IPO anak perusahaan ya. Untuk BRMS rekomendasinya seperti apa? BRMS juga sama di rekomendasi buy karena, again relate terhadap, emas dan fluktuasinya juga cukup menarik di belakangan ini dan menurut saya sih selama berada di atas 510 ini cukup menarik untuk dipantau ya dengan target di 620. Oke, untuk BRMS target di 620 ya. Baik, Ya. itu dia tadi ulasan kita untuk saham-saham emas, ada BRMS dan juga MDKA, Antam sebagai saham yang boleh jadi pilihan ataupun rekomendasi di perdagangan hari ini. Mas Hamzah, kita sedikit ulas terkait dengan pemerintah yang infonya ini berencana untuk memperluas cukai ke minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK ya, mulai tahun 2026. Anda melihat ini cukup berdampak terhadap pasar modal khususnya mungkin emiten consumer goods ya, ICBP atau Mayora. Anda melihat ada impact cukup signifikan nggak sih, Mas Hamzah? Oke ya, sebenarnya berkaitan dengan cukai ini biasanya direspon market sebagai endgame ya. Kita melihat dari sisi cukai rokok ya yang tadinya kita melihat emiten rokok itu sebagai, primadona ya, tapi Ya, sejak cukai dirilis, saham tersebut terus tertekan dan sangat berdampak ke laporan keuangan. ya. Namun di sisi lain memang karena, cukai ini baru direalisasiin di tahun 2026 dan juga kita belum tahu nih seberapa jauh seberapa besar spesifik terhadap laporan keuangan masing-masing emiten. Sehingga menurut saya sih tetap perlu diwaspadain dan dianalisa lebih dalam seberapa besar dampak cukai ini terhadap revenue dari perusahaan tersebut. Sehingga menurut saya sih ketika dampak ke laporan keuangannya cukup besar ya ini sangat perlu diwaspadain gitu. Oke, tadi sempat disinggung saham-saham rokok ya Mas, kalau kita review sedikit ada HMSP lonjakannya sangat tinggi ya 17%, kemudian ada GGRM, WIIM sampai ke ITIC ini naiknya melesatnya cukup signifikan. Anda melihat ini purely spekulasi kebijakan cukai atau ada perubahan yang perlu kita nantikan atau sudah waspada profit taking seperti apa nih reviewnya? Ya menurut saya ini hanya balancing aja ya terhadap kemarin banyak saham-saham, big caps lainnya yang ditekan ya melihat juga, terlihat juga hari ini, kembali rebound turun ya jadi menurut saya sih penguatannya masih sementara dan Ya. juga kalau dilihat dari sisi sentimen menurut saya sih belum ada sentimen yang signifikan yang bisa membuat saham-saham rokok ini bisa comeback lagi ya seperti itu. Oke, baik untuk saham-saham rokok tadi perlu sedikit waspada karena apa ya, sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan, belum ada sentimen yang cukup kuat untuk menopang penguatan lebih lanjut ya. Mas Ya. Hamzah terakhir mungkin untuk proyeksi IHSG hari ini support dan resistensinya seperti apa?
Oke, untuk hari ini, selama masih di atas support di 7.700, sorry, masih selama di atas support 7.667 sih masih cukup aman ya. Namun Ya. dengan isi, reshuffle ini menurut saya sih tekanan masih akan berlanjut hingga 7.448 jika 7.667 di-break, gitu aja sih. Baik, support di 667. 7.667 ya, kemudian, kalau ada pelemahan lagi kisarannya di 7.448. Baik, Iya. terima kasih banyak, Mas Hamzah, CEO dari Sahamology sudah bergabung bersama kami di Market Plus IDX Channel. Salam sehat Mas Hamzah, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Baik, pemirsa IDX Channel kita masih akan punya informasi lainnya dan tentunya kita akan menghadirkan informasi lain-lainnya khususnya terkait dengan emiten. Kita akan bergabung dengan rekan Wiki Adrian kembali. Baik, Wiki ada informasi apa usai jeda berikut ini? Ya, Ocha dan juga pemirsa akan ada informasi terkait dengan Adi Karya yang buka suara soal sisa piutang LRT Jabodebek. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami.